kami boleh hadir dengan sepenuh hati, dengan membawa hati kita kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan pemelihara kita. Terima kasih, bersama-sama kita akan menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, musim boleh berganti, waktu dan situasi boleh senantiasa berubah-ubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kita nyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Musim akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin, terima kasih. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Akuilah Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Haleluya. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi Tuhan, Engkau penolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Sembah Tuhan, Dia sangat baik, Dia penolong kita satu-satunya. Dia yang menjagai kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang menyembuhkan segala sakit kita. Haleluya. Dia yang senantiasa ada buat kita. Kau baik Tuhan, sungguh teramat baik buat kami anak-anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami bersyukur memilih Engkau Tuhan yang baik, pribadi yang hidup, pribadi yang ada untuk setiap kami, pribadi yang menolong kami, pribadi yang menyertai kami. Engkau yang tidak membiarkan kami terjatuh sampai tergeletak Tuhan, tapi Engkau mengelurkan tangan-Mu untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang memerlukan pertolongan-Mu. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami datang beribadah, untuk kami memuji, memuliakan Engkau, untuk kami terima akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau mengambil tempat termulia di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap dan sudah memberkati kami. Terimalah puji-pujian dan persembahan kami ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, kita semua yang siap untuk diberkati lebih lagi, kita perkatakan amin, amin, luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu kembali duduk. Saudaraku, kita bersyukur punya Allah yang baik,
Dan pandemi saat ini kiranya tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap menceritakan, mengabarkan kebaikan Tuhan. Kita mau bangkit dan kita mau tetap semangat berjalan bersama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Ku kan bangkit. Haleluya. Mari kita semua, inilah saatnya untuk kita sebarkan nama Yesus. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Yuk kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Tuhan yang senantiasa memotivasi kita untuk kita tidak memiliki hati yang patah semangat, untuk kita tidak memiliki rasa khawatir, karena ada Dia yang setia menyertai kita. Saudaraku, di dalam hidup kita seringkali kita mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan, dan seringkali kita sulit untuk memahami jalan dan cara-cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi sebagai orang percaya, percayalah bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita. Kita siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati di hadapan Tuhan lebar-lebar. Biarlah Tuhan menyirami hati kita dengan kebenaran-Nya. Terima kasih Tuhan.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ajar kami Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Ajar kami Tuhan. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik untuk kami. Haleluya, ajar kami Tuhan untuk mengerti akan rencana-Mu. Terima kasih. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita.
waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Memang kadang-kadang kami tidak mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami, tetapi yang kami tahu pasti waktu-Mu yang terbaik bagi kami, dan rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah kami. Engkau mendengar setiap puji-pujian kami dan boleh merupakan dupa yang harum bagi Engkau. Engkau berkenan untuk menerimanya. Dan saat ini Tuhan, jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh jatuh dalam tanah hati kami dan berbuah-buah dengan lebatnya. Engkau tahu setiap kami yang datang pagi ini. Mungkin kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan masalah, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir dan Engkau menjamah kami melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan Engkau berkenan sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami, pakai kami, jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik. Mungkin kami datang dengan pikiran yang masih terpecah-pecah Tuhan. Saat ini kami persatukan iman kami mohon Tuhan, kuasai hati dan kepikiran kami, sehingga kami pulang dengan sukacita, karena Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Kami mau terima dan kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom, apa kabar saudara? Saya bersyukur ini adalah hari yang minggu yang kedua kita mengadakan ibadah onsite ya, biasanya online ya. Saya berpikir di sini lebih banyak daripada di Pekunden, karena mungkin tadi David berkata, tante tidak ada yang daftar, ya udah berarti nggak ada ibadah ya. Oh ada tante ya. Saya pikir mungkin lebih suka untuk ibadah secara online daripada ibadah onsite ya. Tapi kita akan belajar, minggu depan saya coba akan membawa yang lain. Tapi pagi ini kita akan belajar bagaimana mengatasi kekecewaan. Saat ini begitu banyak orang yang kecewa ya saudara ya. Orang yang kecewa banyak sekali. Kenapa? Apalagi kalau kita mendengar katanya anak orang nomor 1 di Indonesia membuat kecewa. Udah pacaran 5 tahun, digantung, gak ada berita, gak ada apa. Tahu-tahu ya istilahnya cosing, gak apa-apa ya. Dikatakan membuat orang lain berkata itu biasa, tetapi mereka berkata yang mengalaminya gak biasa. 5 tahun loh saudara ya. Tapi biarlah kita belajar pagi ini tentang mengatasi kekecewaan. Siapa yang gak pernah kecewa? Ada? Oh saya gak pernah loh Bu Tommy, selalu berhasil, gak pernah gak kecewa. Semuanya saya pernah mengalami kekecewaan. Tapi saudara, kita belajar pagi ini bagaimana mengatasi kekecewaan. Kita belajar dari Yeftah. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan 11. Hakim-Hakim 11 kita mulai. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Top. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima bagi kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, demi Tuhan yang mendengarnya, sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Misbah. Saudara, kalau kita belajar pada pagi ini ya, setiap orang
pasti pernah mengalami kekecewaan. Apabila hal ini dialami oleh seseorang, maka itu akan membebani orang tersebut. Kalau orang pernah kecewa, ada beberapa hal yang membuat orang kecewa, antara lain kalau kita mungkin membeli sesuatu ya, terus lalu sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita, pasti kita kecewa ya. Juga dikatakan seringkali kita menjadi korban iklan ya kan. Beberapa waktu yang lalu saya seringkali juga pernah dikecewakan. Saya lihat iklan itu mengatakan, karena saya sudah usia lanjut, kadang-kadang setiap bulan saya harus semir rambut ya. Tetapi dia berkata tidak perlu repot-repot ke salon untuk semir rambut. Ini rambut seperti minyak rambut, dipakai langsung rambutnya putih hitam semua. Waktu itu saya tertarik karena suami saya nggak pernah mau disemir ya. Lalu saya berkata, "Pih, coba saya beli ya. Nanti kamu pakai aja seperti minyak rambut," katanya. "Kamu pakai nanti rambutnya jadi hitam." Ternyata tetap saja putih, saudara ya. Saya salah satu korban, saya secara manusia kecewa. Beli bukan nggak boleh satu-satu, langsung 3. Ya dikatakan beli 2 gratis 1. Nah kita seringkali wanita termakan iklan ya. Kita menjadi kecewa dikatakan. Juga ada yang kecewa karena orang yang terdekat yang dia percaya tidak bisa diharapkan ya. Orang yang dia sangat percaya, dia pikir seperti yang kita lihat tadi, pacaran udah 5 tahun, dia pikir mau nikah, udah selesai kuliah, ternyata digantung apa? Diputuskan ya, dan bahkan dia punya cewek lain lagi. Saudara, seringkali kita menghadapi masalah tertentu dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan pada saat kita kecewa? Mungkin ada saudara join dengan teman saudara untuk membuka perusahaan, ternyata uang itu dibawa lari. Wah pasti saudara pikir, waduh wis duwe konco, api, teman yang baik, kok malah gak bisa dipercaya. Saudara kecewa. Akibat yang ditimbulkan karena kekecewaan, menarik diri dari pergaulan, tidak percaya dengan siapapun, tidak bergairah menjalani kehidupan, tidak datang ibadah, bahkan dalam tingkat kronis mereka ingin bunuh diri karena kecewa. Wah ya, kok orang yang tak percaya tenanan, kok malah nipu aku, bohongi aku ya, padahal mungkin banyak sekali ada orang pensiun diajakin join karena dia merasa selama ini dia cuma kerja. Sebelah rumah saya waktu di Blok K, dia pensiun dari sebuah bank pemerintah. Pada saat itu dia menerima pensiun, dia diajak join sama temannya, ternyata uangnya dibawa lari, saudara. Waktu itu dia cerita kepada kami, masih ada suami saya, mohon dukungan doa. Dia berpikir dia tinggal terima hasilnya setiap bulan ya dari joinnya itu. Tapi yang dia dapati apa? Kekecewaan. Akhirnya dia belajar buka usaha, dia punya tanah kecil di dekat Undip, dia kos-kosan di sana ya. Saudara, seringkali kita kecewa. Akhirnya untungnya enggak bunuh diri, menarik diri dan enggak percaya orang lain. Bagaimana sikap yang benar dalam mengatasi kekecewaan? Nah kalau kita pikir, wah udah nggak usah bergaul, nggak usah percaya orang yang bisa dipercaya ya. Kita pikir udah nggak usah percaya orang lain lagi. Bagaimana sikap yang benar dalam mengatasi kekecewaan? Kita belajar dari kehidupan Yefta ya. Kita harus belajar dari kehidupan Yefta. Yang pertama ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Bagaimana caranya? Pertama, membawa masalah kepada Tuhan. Kalau kita sedang dalam keadaan kecewa, jangan cerita sama orang lain, pasti tambah kecewa. Duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, menceritakan pergumulanmu, masalahmu kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Pada saat saudara kecewa, saudara cerita kepada orang lain bukan tambah benar, tambah kecewa saudara. Karena orang lain, ya memang seperti itu, nambah-nambahin ya. Karena itu bawa masalahmu pada Tuhan. Seperti Yefta dikatakan, membawa masalah kita ke hadapan Tuhan. Masalah yang dihadapi oleh Yefta cukup memberi alasan baginya untuk kecewa, karena ia dilahirkan dari seorang perempuan sundal. Dia bukan dari seorang perempuan baik-baik, dia dari perempuan sundal, tidak berhak diusir oleh saudara-saudara tirinya dan tidak berhak menerima warisan. Namun Yefta menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Udah, dia merasakan, oh kamu bukan anak perempuan baik-baik, kamu harus pergi dari sini. Dan apa yang terjadi? Sudah dikatakan dengan jelas, Yefta membawa masalahnya kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 di dalam terjemahan lama berkata, pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan, sebab Ia yang mempedulikan kamu.
Kalau di dalam perjanjian baru berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kalau kita sedang kecewa, jangan cerita manusia, pasti tambah kecewa. Oh, salahmu, kenapa kamu percaya? Kok kenapa kamu percaya? Ya harusnya mesti enggak percaya, ya. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, dia tahu udah diusir, tidak diakui anak, diusir saudara-saudaranya, tidak mendapat warisan. Tapi dia membawa masalahnya kepada Tuhan, dikatakan dengan jelas di sini, pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memperdulikan kamu. Kita kembalikan kepada Tuhan, hanya Tuhan. Pada saat saya kehilangan suami saya secara manusia, saya kecewa. Aduh ya, tapi saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya hanya nangis kalau nangis di bawah kaki Tuhan. Percuma saya cerita orang. Ya paling berkata, ya udah waktunya, ya memang sudah waktunya Tuhan. Lalu yang dikatakan Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berseru, bukan kepada manusia, bukan kepada saudara, berseru kepada Tuhan. Pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi yang pertama kita serahkan, pulangkan kesusahan kita kepada Tuhan. Bukan pulangkan kepada orang lain, cerita orang lain bukannya dapat penghiburan, malah gini ya, salahmu, disalah-salah ya, bukan hibur ya. Saudara, juga dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kita. Juga di dalam Mazmur 46 ayat 1, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Jadi hanya Allah yang kita dapat jadikan tempat perlindungan kita. Dikala kita kecewa, kita serahkan kepada Tuhan. Kedua, bangkit dari kekecewaan. Bagaimana caranya? Orang yang berhasil mengatasi kekecewaan adalah mereka yang mau bangkit atau keluar dari kekecewaan itu. Kalau saudara terus terpuruk, menarik diri dari pergaulan, hanya di dalam rumah, takut bergaul sama orang, karena saudara gak percaya lagi, orang manusia tuh gak bisa dipercaya ya. Kita harus bangkit dari kekecewaan. Orang yang berhasil mengatasi kekecewaan adalah mereka yang mau bangkit dan keluar dari kekecewaan itu. Yefta mampu keluar dari masalahnya sehingga ia menjadi pemimpin yang disegani oleh orang lain. Yefta tidak tenggelam dan berputar-putar dalam kekecewaan, tetapi mau dan mengembangkan potensi yang ada, yang dimilikinya untuk berhasil. Kalau kita merasa dibohongi seseorang, merasa dikecewakan seseorang, jangan kita berpikir, oh gini ya, langsung gini. Tidak saudara, saya percaya orang-orang yang berhasil menemukan benda-benda seperti lampu adalah orang-orang yang bukan orang yang pintar, bukan orang yang jenius. Dia adalah orang-orang yang kelihatannya bodoh. Tetapi dia tidak pernah kecewa ketika dia gagal mencoba lagi, dia mencoba lagi dan mencoba lagi, mengembangkan potensi yang ada sehingga kita bisa menikmati bola lampu saat ini oleh Edison. Kalau mungkin saat itu dia kata, waduh udah 10 kali gagal. Mungkin kita tidak akan pernah menikmati. Sampai sekarang dia dihargai dan diakui sebagai penemu bohlam. Ya, saudara, kalau kita melihat begitu banyak ya orang-orang yang bisa bangkit dari kekecewaannya dengan mengembangkan dirinya, pribadinya. Dia berpikir kalau kita terus kecewa, gagal, ya wis lah, orang usah bikin apa-apa. Ada yang seperti itu. Karena dia gagal, dia nggak berani untuk bertindak, tidak berani untuk keluar, diam aja. Jadi akhirnya nggak bikin apa-apa sampai tua tetap seperti itu. Kita harus bangkit dari kekecewaan kita seperti itu, Pak. Akhirnya Tuhan pakai dia, ya. Dikatakan dia dari seorang perempuan Sunda, dilahirkan perempuan Sunda, dia juga tidak dihargai, diusir oleh keluarganya, tetapi justru pada saat keluarganya atau bangsa Israel membutuhkan pertolongan sebagai seorang hakim, dia didatangi untuk dimintai pertolongan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin pada saat itu kita bilang, rasain loh, dulu aku diusir-usir, sekarang kamu sedang dalam keadaan kepepet, teko aku ya, datang ke saya. Tidak seperti itu saudara, dia justru mau, dia berkata, kalau nanti aku yang memimpin dan berhasil, maukah kamu dipimpin oleh aku? Dia berkata iya. Dia mengembangkan potensinya, dia tidak dendam, tidak marah. Juga Yusuf
Dia tidak kecewa pada waktu dia dibenci saudara-saudaranya, dijual, dijadikan budak, lalu ditahan, difitnah oleh Potifar. Tetapi dia tidak terus terpuruk pada saat kekecewaannya. Justru dia mengembangkan potensinya sehingga dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara, kita seringkali terpuruk pada saat kita kecewa. Di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi pada saat kita ketakutan menyelimuti kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saat ini saya pernah dikecewakan, saya takut, saya nggak berani lagi. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup memberikan saya keberanian untuk bisa. Karena roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Roh ketakutan itu berasal dari kuasa kegelapan. Ya saudara, Tuhan selalu memberikan kepada kita roh keberanian. Kalau secara manusia saya takut, terus terang ya, sebagai gembala yang dengan pekerjaan pelayanan yang begitu banyak dan mengalami rentetan ya, seakan-akan gak habis-habis. Saya seringkali berkata, satu belum selesai, terus tambah satu lagi. Secara manusia, wah kok Tuhan izinkan? Padahal pada saat Pak Tommy diangkat secara manusia, udah Tuhan saya terima. Tapi jangan terus kebanjiran depannya, terus ngalami pekunden banjir, wah terus rentetan terus. Saudara, secara manusia, tapi saya berpikir Tuhan memiliki rencana di dalam hidup saya supaya saya terus bergantung dan berserah kepada Tuhan. Saya ingat istrinya pendeta Lukas Tahir, pada saat Tuhan panggil dia sedang berkhotbah ya. Dia sedang berkhotbah dan dia berkata, Ibu Olimesa yang cerita kepada saya, kenapa ya tante, pada suami saya lagi menyampaikan firman Tuhan, tahu-tahu dia jatuh, dia tidak sakit, jatuh dan meninggal di mimbar. Ya, meninggal kenapa? Sakit jantung, dia masih muda, saudara, dia panggil kami om, tante ya kalau ketemu. Dia berkata waktu itu istrinya, aduh kenapa Tuhan kan bisa nolong, tunggu sakit dulu di rumah sakit atau bagaimana, kenapa sedang di mimbar? Pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, sudah mau selesai, dia jatuh di situ dan dia meninggal. Dia bertanya, kenapa Tuhan? Saya tidak pernah bertanya seperti itu. Dan dia berkata, Teni, nanti kalau ada waktu, sudah tidak musimnya COVID, orang-orang yang suami sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, kita kumpul bersama, kita reuni, kita bisa cerita saling menguatkan satu dengan lain. Saya berkata, iya tante. Saudara, dia berkata kenapa? Tapi sekarang dia bisa mengerti ya. Dikatakan dokter sih sakit jantung, padahal dikatanya nggak ada penyakitnya ya, tapi dia dokter selalu kalau meninggal mendadak sakit jantung. Waktu itu belum zamannya COVID. Dan waktu kami ketemu di kongres, saya lihat masih muda, anaknya cantik lagi. Sekarang dia yang melanjutkan pelayanan di dekat Soekarno-Hatta, itu gereja yang besar itu di situ. Pada saat dia sesudah meninggal, suaminya nggak lama ke gereja kebakaran. Saudara, secara manusia kok terus aja ya nggak berhenti. Tapi dia waktu itu dia bertanya, ya seakan-akan dia kecewa dengan Tuhan. Tapi saya bersyukur saya tidak sampai seperti itu dan tapi Tuhan pulihkan. Dikasih penghiburan, kami bersyukur memiliki Ibu Olimesa sebagai istilahnya orang tua di dalam gereja GBI ya, memberikan penghiburan kepada kami yang sedang dalam keadaan seperti itu. Yang ketiga, mengubah cara pandang kita tak kalah kita dalam kekecewaan. Kita harus mengubah cara pandang kita ya. Kita seringkali berpikir, wah ini orang teman kita yang paling baik, yang kita bisa percaya, tapi justru teman kita itu yang mengecewakan kita. Saudara, karena dia tahu banyak tentang kelemahan kita ya. Seringkali kekecewaan disebabkan oleh tuntutan berlebih yang kita kenakan kepada orang lain. Kita seringkali terlalu berharap lebih dari seseorang ketika ia tidak dapat menyanggupinya, kita menjadi kecewa. Sadarlah bahwa setiap orang mempunyai kekurangannya masing-masing. Mungkin suami istri ya kadang-kadang kecewa ya. Kenapa? Pada waktu pacaran dia nggak seperti itu. Tapi sesudah menikah kok beda banget ya. Seringkali kalau saudara ingin rumah tangga saudara tetap harmonis, kita nggak usah mengubah pasangan kita. Tetapi kita harus mengubah diri kita untuk belajar menerima. Banyak ya berkata, oh Bu Tommy sekarang suami saya kok orangnya gini, cerewet, tuntutannya akeh. Ya saya bilang, saya ketawa. Kalau saudara ceritakan suami saudara ke saya,
ya masih lumayan. Tapi kalau ceritakan ke orang lain, sama juga saudara membuka kejelekan diri saudara sendiri. Jangan ya, jangan ceritakan kepada Tuhan ya, jangan. Jadi ceritakan kepada Tuhan saja, karena Tuhan tahu. Saudara seringkali mungkin berpikir, wah dulu orangnya yang saya pikir waktu pacaran kok orangnya royal ya, makan dibayar ini, nggak ngertinya meditis ya. Yang identity ya saudara, hati-hati kita harus belajar untuk kita menerima dia apa adanya. Pada waktu saudara menikah kan saudara berjanji ya, dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan apapun saling menerima satu dengan yang lain. Kekurangan dan kelebihannya. Pada waktu saudara konseling, saudara bisa mengerti satu dengan yang lain ya. Tapi kita belajar, mungkin saudara kita harus mengubah cara pandang kita tatkala kita dalam kekecewaan. Kita terlalu menuntut banyak dari dia, tetapi dia juga mungkin kecewa dengan kita. Kenapa? Karena kita ini tidak seperti yang dia pikirkan. Jadi semua orang pasti punya kekurangan-kekurangannya. Juga dalam Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita harus sabar seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang terhadap yang lain. Ya. Ada suami istri yang sudah lama menikah, kalau mau bicara, karena orang Kristen nggak boleh cerai, ya dikatakan tulis surat di meja. Panganannya wis tak sediake. Ya, kalau mau makan, suami bilang, aku orang gelemangan. Ya, saudara hal-hal seperti itu yang sering kali, kenapa? Karena dia kecewa, pengen makannya enak, ngasih duitnya kok segini, padahal nggak tahu keadaan ekonomi saat ini begitu sulit ya. Jadi kita harus belajar menerima apa adanya. Tidak kita bisa menuntut dia harus seperti yang dulu kok enak-enak ya. Semua pasti mengalami karena pandemi yang melanda bangsa kita, bahkan seluruh dunia, bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar pun menjadi bangkrut. Kita harus terima orang apa adanya, apalagi rumah tangga saling bahu membahu. Suami itu, istri itu saling tolong menolong ya. Kalau istrinya bisa kerja ya puji Tuhan, suaminya di rumah saat ini karena di rumah kan ya kita harus terima. Jangan banyak ngomel terus sehingga tingkat perceraian meningkat tajam. Kenapa? Karena istri-istri yang menuntut bercerai dari suaminya. Ya karena suaminya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Saudara kita dalam Tuhan tidak seperti itu. Kita harus menerima istri kita apa adanya katanya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Di Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Yang kita pikirkan hal-hal yang baik saja. Pasti dalam rumah tangga ada yang baik, ada yang gak baik. Tapi kita pikirkan yang baik-baik saja. Jangan yang diingat-ingat yang gak baiknya. Kalau saudara ingat-ingat yang gak baik, pasti rumah tangganya tukaran terus ya. Jadi kita untuk mengatasi kekecewaan kita, pertama kita harus menyerahkan membawa masalah kita kepada Tuhan dan bangkit dari kekecewaan. 3, kita mengubah cara pandang kita terhadap pasangan kita, terhadap sahabat kita, terhadap orang yang kita percaya. Dan yang terakhir, tetap setia di jalan Tuhan. Kalau kita tetap setia di jalan Tuhan seperti Yefta, tetap setia di jalan Tuhan, maka Tuhan memberi kemenangan kepada umatnya. Ketika Yefta menjadi hakim di Israel, orang yang setia kepada Tuhan akan mampu keluar dari kekecewaan. Karena kekecewaan membawa kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Kekecewaan Yefta membawa dia kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan dia. Ya, Allah itu tidak pernah mengecewakan kita. Manusia bisa mengecewakan kita. Mungkin saudara hidup rumah tangga sudah sekian lama. Pernah nggak saudara nggak kecewa? Pasti dalam rumah tangga ada. Ya, tapi kita harus membawa masalah kita kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia selalu tahu apa yang menjadi keinginan kita. Saat ini mungkin sudah datang ya, dikatakan tetap sedia di jalan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 berkata, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jika kita membawa masalah kita setia di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan minta apa saja kepadaku. Jadi jangan minta kepada suami, jadi bertukaran ya. Saya ingat pernah saya ceritakan dulu pada saat saya menikah. Waktu itu kami masih tinggal di Tegal dan saya melihat biasanya setiap Desember saya mendapat pakaian ya. Pasti pakaian baru, untuk tahun baru juga ada kue-kue di rumah itu selalu ada. Tapi saat itu kami baru menikah belum lama, setengah tahun ya, kami menikah bulan Juni. Itu pertama kali kami harus berada di melayani jemaat yang masih sederhana, masih kecil. Dan saya berkata kepada suami saya, kok sampai akhir tahun ini, kok kamu sudah mau tanggal 25, itu tanggal 23 saya berkata, kok kamu gak beliin saya pakaian ya, kok seperti ini mau Natalan, kok masih kayaknya tenang-tenang aja gak ada kue, tidak ada sirup-sirup di rumah ya. Dia berkata, minta sama Tuhan. Ya, suami saya mungkin dengan berat hati, karena tentu sudah tahu seorang hamba Tuhan itu gak punya gaji ya. Dia bilang, minta sama Tuhan. Di situ saya belajar ya. Kalau saya minta ke orang tua pasti dikirimin. Tapi saya menghargai suami saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan Engkau tahu. Ini adalah Natal pertama sesudah saya menikah. Ini adalah tahun baru pertama sesudah saya menikah. Tapi Engkau melihat kami tidak memiliki apa-apa. Gak lama ada yang orang ketok pintu, saudara. Karena kami rumahnya di belakang garasi, waktu itu kami tinggal. Ada yang ketuk pintu dan saya pikir, wah ada siapa? Ternyata dia bawa roti kering, bawa sirup ya, bawa bahan baju. Waduh saya senang sekali. Tuhan itu dekat ya. Saya kalau semenjak itu, kalau saya menginginkan sesuatu, saya gak pernah minta suami saya. Ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin ini. Saya selalu berdoa dan saya percaya kalau saya minta kepada Tuhan, Tuhan itu gak pernah mengecewakan. Dan saya kalau saudara lagi tukaran, jangan sekali-kali lari kepada orang tua. Cerita kepada orang tua kecewa. Ya, sebab dia istilahnya bukan nambah baik. Kadang-kadang kalau orang ayah, ibu, orang tua yang baik, ya udah kamu balik aja sana sabar. Tapi kalau enggak iya, udah mendingan pegatan baik ya, hati-hati. Jadi kalau kita sedang menghadapi pergumulan, datang kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meleputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kalau kita sedang menghadapi kekecewaan ya dikatakan tetap setia di jalan Tuhan seperti Yefta tetap setia di jalan Tuhan. Maka Tuhan memberi kemenangan kepada umatnya ketika Yefta menjadi hakim. Saudara, kalau kita terus terpuruk dalam kekecewaan kita tidak akan pernah mau bangkit. Kita tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Tetapi pada saat kita dikecewakan, kita bawa pergumulan kita bawa masalah kita kepada Tuhan, kita serahkan dan kita berkata, Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami rasakan. Tuhan tahu apa yang saya sedang rasakan. Saya percaya Tuhan juga tahu apa yang sedang saudara hadapi. Saudara, kalau kita membawa segala pergumulan kita membawa segala masalah kita kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan kita akan melihat pemulihan terjadi, pertolongan terjadi, dan Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada kita. Biarlah pagi ini, saudara mungkin datang dengan kekecewaan, sudah diketemukan, vaksin sudah mulai dibagikan, tapi ada lagi virus yang baru, ya, yang dari Inggris dikatakan bukan 3, tapi sudah 5, dikatakan lebih ganas, ya, dikatakan dulu masa inkubasinya 14 hari, ini hanya 3 hari. Dengan penyakit yang begitu cepat menular dan juga cukup mematikan. Tapi kalau kita dekat kepada Tuhan, kita gak perlu takut, gak perlu kecewa. Mungkin udah divaksin kok kecewa. Saudara pikir gini ya, gak usah. Kita tetap setia di jalan Tuhan. Kita bawa pergumulan kita bawa masalah kita. Mungkin saat ini saudara datang dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia sanggup menolong saya dan saudara. Kalau saudara membawa pergumulan saudara kepada Tuhan, biarlah kita belajar untuk mengatasi kekecewaan kita. Kita melakukan 4 hal ini, membawa masalah kita kepada Tuhan, bangkit dari kekecewaan,
dan kita mengubah cara pandang kita terhadap seseorang. Dulu kita berpikir orang ini kok begini ya, tetap setia di jalan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Karena kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan juga setia kepada kita. Biarlah renungan yang singkat ini boleh mengajarkan kepada kita. Mungkin saat ini saudara kecewa karena bos saudara mengeluarkan tanpa PHK. Bahkan ada yang cerita kepada saya sudah kerja 30 tahun Bu Tommy. Tapi saat seperti ini sekarang saya enggak digaji. Dia kerja salon, kalau dia disuruh datang baru dibayar. Tapi kalau enggak ya enggak. Tidak ada apa-apa ya, tidak ada pemutusan hubungan, tidak ada berita apa-apa. Seperti istilahnya saat ini seperti apa? Sourcing apa-apa ya, digantung gitu ya. Istilahnya kalau mau diputusin kan dia harus kasih PHK. Ini enggak diputuskan, tapi enggak usah masuk. Kalau ada yang cari dia baru suruh masuk, baru dikasih uangnya. Saudara, tapi saya enggak kecewa. Saya serahin aja sama Tuhan. Tuhan tuh tahu, Tuhan pasti buka jalan sehingga ada yang panggil dia ke rumah-rumah sehingga dapat terus ngepul dapurnya katanya. Ya saya berkata kalau kita memang menyerahkan kekecewaan kita kepada Tuhan, kita pasti Tuhan memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar bagi kita. Mungkin saat ini saudara mengalami hal-hal seperti itu karena pandemi yang sedang terjadi di negara kita. Enggak usah kecewa saudara ya. Perserahkanlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang ngutik bosnya itu pasti dia akan tergerak. Tapi kalau kita mungkin nuntut, bukan kebaikan yang kita terima, sesuatu yang tidak baiknya akan kita terima. Kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sedang kecewa, kita datang kepada Allah kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Saya undang pemain musik, karena memang waktunya dibatasi ya, untuk rekaman ini cukup dibatasi. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Amin. Engkau baik Tuhan, sangat baik dan teramat baik. Mari kita berdiri bersama. Oh haleluya Yesus, haleluya. Syukur dan syukur. Kita renungkan kehidupan kita. Apakah selama ini kita merasa dikecewakan oleh seseorang yang kita percayai? Bahkan mungkin anak kita mengecewakan kita. Saudara kita sendiri mengecewakan kita. Datanglah kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Saat ini saudara sedang dalam keadaan dikecewakan oleh seseorang? Apa mungkin saudara kecewa dengan Tuhan? Kecewa dengan keluargamu,
keluargamu Tuhan mengecewakan Engkau seperti tidak sesuai dengan harapanmu, datang dan bawa kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita dalam keadaan seperti ini, jangan kita terus terpuruk dalam keadaan kekecewaan kita, sehingga kita tidak mau berbuat sesuatu apalagi percaya kepada Tuhan. Tapi datanglah kepadanya, serahkanlah pergumulanmu kepadanya. Dia sanggup menolong engkau, dia sanggup melepaskan engkau dan memulihkan keadaanmu, karena dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Nyanyi dengan iman saudara. Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Engkau memperhatikan setiap tetes air mata kami, Engkau tampung di kirbat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali boleh meneguhkan kami. Mungkin saat ini kami datang dengan kekecewaan demi kekecewaan yang sedang kami alami. Mungkin yang sakit sudah demikian lama berdoa tapi belum mengalami pemulihan. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Kuasa-Mu masih tetap sama. Oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh disembuhkan. Biar mereka menyerahkan segala sakit penyakit mereka kepadamu, pergumulan-pergumulan mereka kepadamu, dan Engkau peduli dengan mereka. Saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang datang pagi ini Tuhan. Mungkin mereka datang dengan beban yang berat, datang dengan pergumulan, datang dengan masalah. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau memperdulikan mereka. Engkau setia memperhatikan setiap umat-umat-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, bukan hanya kami dengar, kami mengambil bagian, mendapat bagian dari firman-Mu. Kami boleh dipulihkan sebagaimana Engkau memulihkan Yefta. Itu juga menjadi bagian hidup kami. Kami menyerahkan semua Tuhan yang datang pagi ini. Engkau tahu kehadiran kami. Yang datang dengan sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam pergumulan berikan kemenangan kepada mereka, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, yang sedang kecewa dan mungkin tidak mau beribadah Engkau pulihkan keadaan mereka, karena Engkau yang menghiburkan mereka. Kami menyerahkan mereka yang mengambil
mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Baik WL, singer, pemusik Tuhan, penerima tamu. Apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Engkau memberkati semua pelayanan kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit di rumah mereka. Kami terus membawa Pak Yatno yang sakit. Kami membawa Bapak Joko yang berada di rumah sakit. Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka. Oleh bilur-bilur mereka disembuhkan. Mungkin sedang mengalami kekecewaan, Engkau juga memulihkan keadaan mereka. Engkau jamah hati mereka Tuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Budiono Hadi Pranoto. Kami berdoa untuk Bu Kanti, Maculan Tuhan, kami serahkan Ibu Indah Trimurti dan anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Biar Engkau melawat mereka satu persatu. Kesembuhan menjadi bagian hidup mereka. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka juga di rumah mendapat kesembuhan yang daripada Engkau. Karena Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Lili, Engkau juga menjamah. Sempurnakan kesembuhan yang Engkau berikan. Juga untuk Ibu Setiawan, Tuhan, kaki yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu, mereka semua boleh disembuhkan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk kesembuhan yang Engkau berikan dan menjadi bagian hidup kami. Dan jika sebentar umat-umat-Mu membawa persembahan Tuhan, baik persembahan syukur, persembahan tantang, ataupun persembahan persepuluhan, di tengah-tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi saat ini, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu, menggenapi janji-Mu atas kehidupan mereka. Engkau menghalau segala belalang-belalang pelahap yang coba mencuri berkat yang diberikan kepada mereka. Karena itu Tuhan memberkati setiap usaha mata pencarian daripada jemaat-Mu. Dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Sebagaimana Engkau menyertai kami sampai di sini dengan selamat, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Karena itu saudara-saudara, angkat kedua tangan-Mu, kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan keluarga-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuh-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan anak cucu-Mu. Dimanapun Engkau pergi, Tuhan memberkati Engkau. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang, sampai bertemu kembali minggu depan. Maaf saat ini saya tidak bisa bersalaman dengan saudara ya. Tuhan memberkati.